Nah, untuk mencari penyebab pasti dari kasus pembunuhan yang terjadi di kompleks yang ada di wilayah Serang Kota ini, siang hari ini tim Inafis dari Polda Banten bersama dengan Polresta dari Serang Kota terus melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara ataupun di rumah korban. Di mana ketahui hari ini merupakan olah TKP kedua yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun kami masih belum dapat mengetahui apa saja kira-kira temuan karena masih menunggu dari olah TKP ini diselesaikan. Karena untuk informasi yang beredar di media sosial terkait dengan penyebab kematian ataupun penyebab pembunuhan terhadap ibu rumah tangga berusia 35 tahun ini masih simpang siur yang ada di media sosial, di mana info yang beredar adanya dugaan perampokan. Namun saat kami minta keterangan kepada pihak kepolisian, tetangga dan juga keluarga, tidak ada barang beserta dengan surat berharga yang hilang dari tempat kejadian perkara. Selain itu juga kalau dapat saya gambarkan di sekitar rumah korban sendiri ataupun di kompleks ini tidak terlihat adanya CCTV, tapi kalau dari pihak keluarga memastikan bahwa tidak ada masalah terkait dengan transaksi beli tanah seperti yang beredar di media sosial beberapa waktu lalu. Dan tentu saja untuk memastikan seperti apa situasinya di malam hari itu sudah bersama saya dengan saksi. Di sini ada Pak Jansen. Selamat siang Bapak. Izin Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat siang, terima kasih. Pak Jansen, izin Bapak, kalau terkait dengan keterangan Bapak karena mengingat lokasinya cukup dekat ini Pak dengan rumah korban sendiri, bisa digambarkan seperti apa Pak pada dini hari itu situasinya Pak? Terima kasih. Kemarin tanggal 1 atau malam minggu atau kejadiannya sudah minggu waktu dini hari ya. Di waktu subuh saya mendengar ada seperti suara pagar dibuka. Saya curiga, saya keluar rumah dan saya lihat anaknya itu sudah minta tolong dari dalam pagar, sudah nangis-nangis minta tolong dari dalam pagar begitu, Bu. Itu dari dalam pagar berarti Bapak masuk lewat pagar depan atau lewat pagar belakang begitu Pak? Terima kasih. Waktu kejadian begitu anaknya nangis-nangis minta tolong ke saya, "Pung, tolong bapak saya," digituin. Kata anaknya ini, saya khawatir ada hal buruk. Saya teriak untuk mengundang perhatian tetangga, dan tetangga ada yang bangun 2 orang, sebelah kanan rumah saya dan sebelah kiri rumah korban. Kebetulan rumah kami berhadap-hadapan. Setelah tetangga keluar, kami bertiga masuk dari pintu dapur korban. Itu pintu gerbangnya sama pintu rumah sudah dalam posisi terbuka. Begitu kami masuk, kami menemukan suami korban dalam keadaan terikat dalam karung, begitu Bu. Oke, berarti memang untuk posisinya saat ditemukan begitu sang suami ada di dalam karung begitu Pak. Untuk kondisi dari sang suami apakah pingsan atau seperti apa Pak? Pada waktu itu saya berusaha menolong, saya robek karungnya, saya pegang, masih berdenyut artinya masih hidup. Saya minta tolong kepada teman yang 2 tetangga Pak Ridwan dan Pak Prabowo supaya segera itu dibuka karung. Dan saya melihat situasi di ruang tengah atau di kamar tamu daripada rumah korban itu keadaannya berantakan. Ada koper yang dibuka, isinya acak-acakan. Dan saya melihat ke kamar korban itu korban dalam posisi tertelungkup dan tangannya diikat ke belakang. Ke belakang begitu. Tapi kira-kira beberapa hari sebelumnya Pak atau di malam itu, apakah melihat ada orang mencurigakan begitu Pak yang datang ke rumah korban? Terima kasih. Kalau hari-hari sebelum kejadian tidak ada hal yang mencurigakan Bu. Siang maupun malam seperti biasa aja begitu Bu. Biasa. Tapi Ya. kalau keterangan dari pihak keluarga sendiri menyampaikan untuk sang suami ini kerja cukup jauh ya Pak dan jarang pulang ke rumah begitu. Benar, kalau suami daripada korban ini kegiatannya di Baya atau mungkin jauh dari Serang ini, biasanya pulangnya hanya weekend aja Bu. Hanya weekend. Yang saya perhatikan Tapi biasanya untuk begitu. hubungan antara korban sendiri dengan tetangga sekitar seperti apa Pak? Tertutup atau? Kalau saya lihat ini suaminya dan korban, saya lihat itu orangnya supel dan ramah. Tidak pernah saya dengar itu keluarga ribut-ribut atau pernah ada orang datang ribut-ribut ke rumahnya. Tidak pernah Bu. Jadi saya lihat biasa-biasa saja dan rukun keluarganya gitu. Berarti sama tetangga juga sering interaksi ya Bapak ya? Sering-sering berinteraksi dengan istri saya, juga sering berinteraksi. Hanya saya dengan suaminya jarang-jarang berkomunikasi karena memang jarang-jarang pulang gitu. Jarang-jarang Hanya pulang. weekend aja gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Jansen. Sehat selalu ya Bapak ya. Terima kasih. Dan memang untuk memastikan apa penyebab dari kasus pembunuhan yang menewaskan ibu rumah tangga berusia 35 tahun dan terkait dengan pemukulan yang dialami oleh suaminya yang dimasukkan ke dalam karung, hingga saat ini pihak kepolisian tepatnya
dari Polresta Serangkota beserta dengan Inafis dari Polda Banten masih terus mendalami apakah memang ada dugaan terkait dengan perampokan seperti apa yang menjadi dugaan awal atau memang ada penyebab lain yang hingga menewaskan 1 nyawa. Dari Serang, Banten, Tabita Putri, Sri Indro melaporkan.